selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Master Sandri dari ACLC KPK. Waktu dan tempat kepada Master Sandri kami persilakan. Baik, jalan-jalan ke pesantren Gontor karena dilakukan. Suaranya jelas nggak ya? Jelas. Saya ulangi ya. Jalan-jalan ke pesantren Gontor. Saya ke sana bersama istri sehingga menjadi sebuah perjalanan yang tak terperikan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Tepuk tangan dulu dong. Aplaus untuk Master Sandri. Ini udah siang hari gini bawaannya ngantuk nih. Nah, lagi habis makan ya. Oke, bagi yang belum kenal saya juga ingin kasih pantun. Kita harus menjalin chemistry agar bisa berkolaborasi. Perkenalkan, nama saya Sandri. Salam anti korupsi. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kasih sayang untuk kita semua. Semoga rakyat Indonesia bertambah sejahtera dan kita semua yang ada di seluruh masyarakat Indonesia senantiasa diberikan kesehatan. Pagi. Luar biasa pada siang hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk membuka acara perdana dari sebuah komunitas yang baru saja terbentuk. Nah, tentu ini merupakan sebuah langkah awal di tahun 2021 di mana kita saat ini berada dalam kondisi pandemi belum berakhir. Dan kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Waktu 1 tahun, tentu sudah banyak terjadi perubahan-perubahan. Dan yang dikhawatirkan adalah mental kita, karena mungkin banyak anak keluarga kita, tetangga terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, panutan-panutan kita sudah berpulang, takdirnya karena COVID kan seperti itu. Tapi bagaimanapun, kehidupan harus terus berjalan kan gitu. Malah yang mengerikan adalah ketika pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi COVID, salah satunya dengan pemberian bantuan kepada masyarakat, bantuan tersebut justru dikorupsi. Artinya pandemi ini dijadikan sebagai modus untuk melakukan korupsi, alih-alih kita mengatasi pandemi sendiri. Jadi kita sekarang PR-nya 2 nih, bagaimana mengatasi pandemi, juga bagaimana kita memberantas korupsi. Satu virus corona, virus COVID, satu lagi virus korupsi. Kalau COVID itu kita sekarang sedang mengupayakan ada vaksinnya. Untuk mencegahnya juga diperlukan protokol kesehatan. Maka untuk berantas korupsi pun, berantas virus korupsi pun diperlukan juga vaksin dan juga protokol integritas. Jadi dua-duanya kalau kita ingin berhasil lepas dari pandemi ini juga sekaligus berantas korupsi, maka kita perlu menyiapkan vaksin anti korupsi dan juga protokol integritas. Di kesehatan kita harus mensukseskan vaksin anti COVID dan juga protokol kesehatan. Ini semuanya harus berjalan beriringan. Jadi saya menyampaikan bahwa
kondisi ini bisa membuat kita stres, membuat kita optimis. Saya ingin menyampaikan adalah kita mungkin bisa bertahan hidup tanpa air dan makanan selama 1 minggu. Tapi kita tidak bisa bertahan jika kita tidak memiliki optimisme. Nah, acara pada hari ini saya pandang sebagai salah satu bentuk optimisme kita. Menggugah kesadaran kita bahwa kita masih ada. Walaupun ada pandemi, kita tidak bisa menyuluh seperti biasanya, menyuluh di ruang kelas sudah tidak. Kita semua menggunakan via Zoom, tapi ini menunjukkan semangat kita tetap mesti bertahan. Kita tetap harus menunjukkan kepada dunia bahwa gerakan anti korupsi tetap ada di masa pandemi, tentu dengan berbagai modifikasi. Saya berharap webinar awal ini bisa memicu kembali kesadaran kita dan merangsang daya kreatif kita sehingga kita tidak kalah dengan pandemi. Kita tetap harus lebih kreatif dalam menyampaikan materi-materi penyuluhan anti korupsi. Dan tentu saja seperti pantun saya tadi bahwa untuk menjalin kolaborasi itu diperlukan sebuah chemistry. Nah, ini chemistry dari berbagai lintas profesi, lintas kampus, lintas daerah menyatukan dalam sebuah chemistry. Mudah-mudahan webinar ini tidak berhenti di webinar, tapi bagaimana kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga kita tetap mengawal, mengontrol bagaimana dana pemerintah yang saat ini 50% semua anggaran pemerintah dipotong untuk kegiatan penanggulangan COVID, ini harus benar-benar sesuai dengan tujuannya. Harus benar-benar sampai kepada masyarakat, digunakan sesuai dengan tata kelola. Maka PR kita ke depannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa dana yang dikeluarkan ini bisa mengatasi permasalahan pandemi ini. Demikian pengantar dari kami. Salam dari pimpinan KPK kepada para penyuluh anti korupsi yang saat ini hadir dan juga kepada para peserta yang mudah-mudahan bisa mengikuti jejak para penyuluh anti korupsi lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih, Narika. Ini dia masternya. Jadi dalam hal ini saya menjelaskan tentang bonus demografi dalam tatanan yang berintegritas masa pandemi. Jadi kita harus apa sih bonus demografi? Ya, siapa yang bonus demografi ini? Ya. Jadi bonus demografi ini adalah mereka-mereka yang mempunyai umur 15 sampai 60 tahun, ya. Ya, itulah ya. Ya terus Mas Tere, ya. Slide-nya terus. Sudah jelek sekali. Ya. Jadi pada siklus 2019-2020 ini apa yang terjadi? Ya, kita kembali ya dulu ya mengenai 2019. 2019 ini yang pertama. Tapi saya tidak menjelaskan satu titik dan 3 titik. Saya di sini akan menjelaskan mengenai industri 4.0. Apa yang terjadi dalam industri 4.0 ini? Kemudian kita temukan ya dengan bonus demografi. Bagaimana bonus demografi? Untuk berapa? Jadi kita hubungkan mereka. Ya terakhir kan dengan pandemi. Nah, ketiga variabel ini ya bukan mempengaruhi. Ya, kalau dalam penelitian kita itu ada 3 ya tapi dalam hal ini kita berintegrasi
akan mempengaruhi 0, bonus demografi dan tadi. Kalau dia yang berintegritas tadi sebagai ya variabel dependen, ya. Tetapi kalau dia ya, berintegritas tadi sebagai variabel independen, dia mempengaruhi ya industri 4.0, dia mempengaruhi bonus demografi, dan dia akan mempengaruhi COVID-19 ini. Jadi kita pribadi yang akan mempengaruhi bonus demografi industri 4.0 dan pandemi COVID-19. Oke, terus Master Meng, slide-nya. Oke, nah ini saya jelaskan ya 4.0. Kapan terjadinya industri 4.0? Industri 4.0 itu terjadi tahun 1920, ya. Dan sekarang ini sedang revisi industri 4.0. Ya, apa kesimpulannya dalam 4.0? Industri 4.0 ini ya membuat kita terlena. Ya, semuanya menggunakan ya kecerdasan ditanam di robot-robot, ya, sehingga kita tidak lagi bukan yang tenaga kerja yang banyak, ya. Jadi asalnya industri ada dari negara-negara maju, negara-negara mereka, ya, mereka membutuhkan tenaga kerja yang banyak, sehingga kalau mereka mengimpor tenaga kerja, ya, banyak masalahnya. Temukanlah ya industri yang akan menggantikan para pekerja yang akan tenaga kerja. Kita terbuai ya dengan kecerdasan, tetapi kita terbuai, kita terlena, ada masalah lagi itu. Apa masalahnya? Kita penduduk menurut terakhir itu 271 juta lebih. Ya, itu tandanya kita obat tersebut, maka tenaga kerja tidak akan terserap. Ya, tenaga kerja yang cukup, ya tenaga kerja tahun antara 2030 1 tahun itu tidak akan terserap. Ya, tetapi dalam hal ini permintaan yang bertambah. Upah normal itu akan bergeser ke kiri. Tadinya dia ke kiri, ya. Jadi tenaga kerja ini tidak terserap. Ya, permintaan bertambah, tenaga. Ya, apa yang terjadi? Ledakan ya, bangsa Indonesia, pengangguran tinggi, ya sangat-sangat tinggi, kemiskinan apalagi sangat tinggi. Antara itu ada high skill yang tinggi itu yang dibutuhkan saat ini. Bagaimana kita? Bagaimana bangsa kita? Ya bangsa ini rata-rata sekolah mereka itu rata 7 tahun. Bagaimana dengan kita? Apakah dengan minimnya pendidikan tinggi untuk penduduk kita, mereka bisa pemerintah ya, terus mengadopsi semua, ya adopsi semua, ya tidak mengkombinasikan ya bagaimana di sini tenaga kerja yang besar tersebut ya tidak dikombinasikan ya yang serba otomatis ini yang ya, sehingga tenaga kerja bertambah setiap terserap oleh tenaga kerja. Oke, terus
Apa Mas Endang ya, terus slide-nya ya. Di sini kita lihat ya bagaimana bonus demografi ini ya. Kita lihat ya ini. Saya menyoroti penduduk yang 20 30 ya, 30. Ini adalah umur ya masuk umur ya dan 60 demografi. Bonus demografi ini ya, sangat langka sekali terjadi ya di dunia, langka terjadi. Dan beratus 100 tahun ya baru terjadi bonus demografi ini. Sehingga ini kesempatan bonus demografi ini ya bukan upaya kita paksa pribadi yang integritas. Penduduk yang berumur ya 20 sampai 30 tahun ini kita harap ya sebagai generasi penerus, generasi menerima ya mau kalau tersebut tidak kita tanam pribadi-pribadi yang tidak bisa tanya kepada mereka. Tetapi kalau kita tanamkan tadi yang 20 sampai 30 tahun tersebut, ya, yang 20 sampai 30 kita mengharapkan kita akan menjadi tahun 2030 yang maju sejahtera. Ya, jadi di sini pokoknya ya Indonesia maju sejahtera pasti persepsi korupsi mafia dan insya Allah bisa menjadi negara bebas korupsi seperti Norwegia, Inggris dan sebagainya. Ya, insya Allah semua kalau kita ya umur 20 sampai 30 tahun ini ya, tanamkan kepada mereka pribadi berintegritas. Ya terus Neng. Ya Neng terus Neng. Ini apa? Dividennya? Ya apa dividennya? Ya jadi demografi ini penduduk yang 15 sampai 60 tadi yang kita lihat ya pamit dari penduduk itu katakan penerus bukan 100 tahun ini terjadi ya jadi bonus demografi ini sering terjadi tapi bonus demografi ini yang jarang-jarang terjadi. Terus ya Neng terus Master Neng next. Ya, Master Neng next. Ya, Master. Ya, jadi dalam mengadaptasi bonus demografi ini, pemerintah telah syaratnya, yaitu penduduk harus berkualitas, pasar tenaga kerja, dan sebagainya. Tetapi yang dalam lebih penting ini, ya, sudah garis bawahi tadi, 30 tadi, yang kita harapkan mereka sudah tertanam di pribadi yang berintegritas. Dan umur 20-30 tahun tadi, kita mengharapkan ya apabila 10 atau 15 ya begitu mereka memimpin, mereka sudah tertanam. Dan apa tadi pribadi yang berintegritas itu nanti kita jelaskan lebih banyak lagi. Tapi yang jelas ya kita berharap banyak dengan pribadi-pribadi dan berintegritas bonus demografi antara 20 sampai 30. Itu
Terus ya, next. Naik Master. Ya, ini adalah human capital development. Sumber daya, semua sumber daya manusia dicurahkan. Kalau ini kita lihat, ini adalah ya, inilah yang dikonsepkan oleh pemerintah. Ini semua tidak cukup. Kita harus menanamkan pribadi-pribadi yang masukkan kepada umat. Jadi, kesehatan. Kalau kita tidak menanamkan pribadi-pribadi yang ini, tidak bisa menikmati bonus pribadi yang berintegrasi tinggi. Tahun 2035 Indonesia maju dan sejahtera, tetapi minus pribadi yang berintegrasi. Dan itulah kita pribadi-pribadi berintegrasi ya demi masa depan Indonesia sejahtera dan maju tahun 2000. Terus, ya next, ya inilah pandemi, ya pandemi ini sekarang ini masih berjalan, ya kan? Bahkan pandemi ini varian baru, ya sudah ditemukan varian baru, ya pandemi ini yang cepat menurutnya dari yang lama. Seperti kalau kita beli sebuah cek atau varian ini ya dalam pandemi ini varian, sedangkan varian yang lama kita belum mengantisipasinya. Ya, akibat dari pandemi adalah negatif. Pertemuan ekonomi seblok 2,3%. Apa di balik itu kenapa rupanya pribadi pertumbuhan ekonomi kita bisa dalam 1% saja itu bisa pertumbuhan ekonomi 1 itu menyerap tenaga sampai 3.000 orang, ya. Sedangkan kita, ya, Indonesia, bangsa ini mengalami pertumbuhan ekonomi hampir 5%. Sedangkan sekarang kita di minus 5% tadi. Katakan secara sederhana, 15.000 orang tidak terserap tenaga kerja. Dan negatif. Jadi berarti bahwa ada PHK. Di mana-mana PHK negatif. Demi tadi, ya kali, ya tapi dampaknya sangat begitu hebat. Kita sibuk hanya ya bonus demografi, kita banyak mengurusin tentang bonus, ya kita tidak menghiraukan ya bagaimana ini data ini ya yang ya kehidupan kita, turkan kehidupan kita yang selama ini kita tertata baik dan kita bekerja untuk di ekonomi ini. Kemudian rumah bertambah, ya. Kenapa rumah tangga miskin bertambah? Karena kita ekonomi itu stagnan, jatuh ke bawah dan terjadilah PHK. Di sini dengan pribadi yang masalah kalau kita mempunyai pribadi yang berintegritas, ya kan sama.
nilai pribadi yang bisa hubungkan mempengaruhi pandemi ini. Ya. Kita harus tidak apa? Nah, tidak perlu kita berkecil hati. Tapi balik tidak pasti ada kita ingin ambil. Terus next. Nah, inilah pribadi yang berintegrasi, ya, sesuai apa yang kita omongkan dan sesuai dengan perbuatan. Ya. Kita harus berpribadi yang berintegrasi dimanapun kita berada, baik di kampus, ya, di lingkungan kita, rumah tangga kita, harus kita pribadi yang berintegritas. Dan pribadi yang berintegritas tadi akan mempengaruhi 3 variabel yang di depan tadi. Jangan sampai 3 variabel di depan tadi mempengaruhi pribadi yang berintegritas tadi. Jangan sampai bonus demografi umur 20 sampai 30 akan mempengaruhi pribadi yang berintegritas. Kalau seandainya ini terjadi, maka kita tidak bisa mengharapkan banyak dari umur bonus demografi tersebut antara 20. Oke, terus next. Ya, terus. Oke, next. Ya, terus. Ya, terus next. Ya, inilah 9 nilai pribadi yang bisa mempengaruhi 3 variabel tadi. Ya, dia, ya, yang bisa mempengaruhinya tadi. Ya, kalau kita seorang mahasiswa, jangan kita nyontek, jujurlah, katakan yang jujur. Katakan bila kejujuran itu, ya, masuk dibilang apa, terlambat. Kemudian kita harus disiplin, mengatur waktu, kapan kita kuliah online, kapan kita harus tidur. Jangan kita jadikan malam jadi siang, siang jadi malam. Kita atur kita lakukan tanggung jawab loh, kita harus tanggung jawab, ya, tentang perbuatan kita, ya, tentang kepada orang tua, kepada diri kita sendiri, harus tanggung jawab. Ya, kemudian next. Oke, next. Ya, next. Nah, ini kerja keras, ya. Seperti saya katakan tadi, bonus demografi itu 20 sampai 30 tahun. Kalau tidak kita kerja keras, apa yang terjadi dari kita? Kita harus memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang sangat kecil ini. Bisa kita bayangkan, pada kerja tadi, kalau tidak kerja keras, kita akan lempar dari pangsa pasar. Kurva pangsa pasar semakin lama semakin bertolak ke kiri, yang menandakan akan menyerap tenaga kerja yang lebih kecil. Hati-hati kita anak bapak, hiduplah dengan sederhana, ya, kita boros, ya, jangan kita pamer, ya. Sama-sama teman kita memamerkan, jangan, ya. Masa pandemi, masa-masa yang sangat kritis, ya, kemudian ya kita jadilah manusia-manusia insan mandiri, bonus-bonus demografi yang umur 20-30 tahun tadi, ya, bekerja mandiri. Ya, next. Ya, ini ada adil, kita harus sikap adil, harus berani, ya, katakan itu benar, bila itu benar, katakan itu salah, bila itu salah. Kita harus berani, ya. Kita umur bonus demografi, umur 20-30, kita harus berani. Dan terakhir kita harus peduli. Pedulilah kita, ya, sesama rekan kita, ya, sesama teman kita di kampus, sesama teman kerja kita di kantor, sapa mereka, ya, tanya mereka. Bila mereka nggak kelihatan, tanya mereka. Apa sih yang harus kita bisa perbuat? Mari kita berkolaborasi, ya, berikan kepada teman-teman kita, ya, jangan menganggap diri kita senior, ya, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Tetapi kita lah yang paling hebat, yang paling senior. Itulah yang perlu kita harapkan. Jangan kita seperti itu. Bagaimana kita tumbuh, ya, bagaimana kita bisa tumbuh pribadi-pribadi yang berintegritas tadi. Jadi kalau 3 variabel tadi, ya, dipengaruhi oleh pribadi-pribadi yang berintegritas,
maka pribadi yang berintegritas tadi bisa kita harapkan. Dan tumbuhlah pribadi-pribadi yang berintegritas tadi dengan jiwa usaha kita, dengan menggunakan pelatihan-pelatihan, penanaman-penanaman, ya, 9 nilai inti yang ditanamkan ya kepada kita. Jadilah kita ya yang mempunyai keterampilan yang sangat tinggi. Ya, itulah ya dari saya paparan dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.